Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul praktek metode takhrij hadis. Yang mana kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri Nur Wahid dan rekan saya Ja'far Siddiq. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian takhrij hadis. Secara etimologi, kata takhrij berasal dari kata kharaja yakhruju khurujan, mendapat tambahan tasdid atau syiddah pada ra ain fi'il menjadi kharaja yukhriju takhrijan, yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan dan menumbuhkan. Maksudnya apa? Maksudnya menampakkan sesuatu yang tidak jelas atau masih tersembunyi, tidak kelihatan atau masih samar. Pengeluaran dan penampakan di sini tidak harus berbentuk fisik yang konkret, tetapi mencangkup non fisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran, seperti makna istikhraj, yang berarti mengeluarkan hukum, dari nas atau teks Al-Quran dan hadis. Di sini ada, menurut terminologi, ada beberapa definisi takhrij yang dikemukakan oleh para ulama. Karena takhrij ini terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian takhrij: dzikrul ahadits biasanidiha, yang artinya menyebutkan beberapa hadis dengan sanadnya. Yang kedua, pengertian lain, menyebutkan sanad-sanad lain beberapa hadis yang terdapat dalam sebuah kitab. Penyebutan beberapa sanad tersebut dalam suatu bab memperkuat posisi sanad dan menambah ragam dalam matan. Yang ketiga, pengertian takhrij hadis setelah dibukukan, yang artinya menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada, kitab induk hadis dengan menerangkan hukumnya. Dari pengertian takhrij ketiga di atas, definisi pertama mendiskusikan keadaan sanad dan matan yang sebenarnya. Setelah ditola'ah dari kitab sumber aslinya, sanad dan matan tersebut menjadi jelas. Dan definisi kedua menyebutkan beberapa sanad lain dari sebuah hadis dalam satu tema untuk memperkuat posisi sanad dan memperjelas maksud matan. Jika ada yang lebih lengkap akan saling menjelaskan maksud matan. Definisi yang ketiga, di sini menelusuri hadis sebagai sumber aslinya dari buku induk hadis untuk diteliti sanad dan matannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis, riwayah dan dirayah, sehingga satu hadis dapat ditemukan baik secara kualitas maupun kuantitas. Buku induk hadis itu seperti kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Muslim dan lain sebagainya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ja'far Siddiq.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjuti penjelasan dari rekan saya, yakni saudara Nur Wahid. Baik, pada penjelasan kali ini yakni mengenai takhrij dengan permulaan matan pertama. Jadi tadi udah dijelaskan oleh rekan kami bagaimana takhrij, apa takhrij dan pengertian takhrij. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan takhrij menggunakan matan pertama. Jadi praktek takhrij menggunakan matan pertama yakni diambil dari huruf pertama matan itu. Seperti contoh di sini di makalah kami saya memberikan contoh yakni talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi bagaimana prakteknya? Prakteknya yakni dengan huruf pertamanya. Jadi apa huruf pertamanya? Yaitu talabul ilmi. Jadi huruf pertama yaitu berbentuk to. Maka kita buka huruf to, gitu. Tahrid seperti ini diantaranya dengan menggunakan kitab Al-Jami' As-Shaghir atau Al-Jami' Al-Kabir, salah satu karangan yaitu Al-Imam As-Suyuti. Jadi ketika menggunakan kitab Al-Jami' As-Shaghir atau Al-Jami' Al-Kabir, maka cara prakteknya yaitu dengan menggunakan matan pertama, yaitu kita harus mencari huruf pertama terhadap matan itu. Seperti contoh tadi saya berikan contoh talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi cara membukanya kitab itu kita cari dulu yaitu yang apa? Pada bab, yaitu yang bab pada huruf to. Di situ. Jadi untuk praktek kitabnya di makalah kami menggunakan yaitu kitab yang disusun oleh Al-Imam Suyuti. Dia seorang ulama hadis yang memiliki gelar al-musnid atau gelar keahlian meriwayatkan beserta syaratnya, dan juga al-muhaqqiq yaitu penelitian. Jadi di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir itu, atau lengkapnya namakan lengkap kitabnya itu Al-Jami' As-Shaghir fil Hadis Al-Basir An-Nadir, yaitu sebuah kitabnya itu adalah kitab yang menghimpun ribuan hadis yang terpilih dan yang singkat-singkat dipetik dari kitab yang besar yaitu Jam'ul Jawami, terdiri dari 2 juz susunan kitab hadis ini sesuai dengan urutan alfabet Arab. Jadi cara di situ kitabnya itu, dalam kitab itu cara menemukan apa? Ketika kita mencari hadis, kita praktek, maka kita harus mengetahui huruf pertama matan hadis itu. Jadi seandainya hurufnya itu pertamanya berbentuk alif, maka buka di alif, di bab alif gitu. Tapi di sini kami menggunakan contoh yang terdapat pada huruf to, maka buka pada huruf to itu. Maka di sini di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir itu di dalam makalah kami telah tercantum. Di situ ada beberapa hadis dan juga sesuai dengan keterangannya, Jadi ketika praktek kita akan menemukan seperti kan terkadang yang teredar yang kita sering dengar seperti contoh talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ternyata setelah dicek di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir ini tidak ada al-muslimatin, wal muslimatin tidak ada. Jadi hadis itu hanya itu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, tidak ada yang menghususkan terhadap, tidak ada kaum muslimatin, tidak ada. Namun yang sering kita dengar memang kayak itu. Ternyata setelah dicek
ternyata tidak ada. Dan juga kami di makalah kami ini juga mencantumkan yaitu contoh praktek takhrij hadis. Di sini kawan-kawan bisa baca sendiri di makalah kami, yaitu penelusuran hadis, ada terus penghimpunan hasil penelusuran hadis, terus setelah itu pembuatan skema sanad, setelah itu analisis hadis, dan terus hasil takhrij hadis itu, dan juga kitab-kitab hasil takhrij hadis. Mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.